Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang sudah mau mampir di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang berjudul Warung Goib di Pinggir Jalan. Cekidot ya guys. Kisah horor kali ini menceritakan tentang sebut saja Ardi, mahasiswa yang selalu pulang dari kampus tengah malam, selalu tengah malam. Itu sekitar pukul 12 malam. Itu bukan karena mengerjakan tugas kampusnya, melainkan hanya nongkrong semata dengan teman-temannya. Katakan teman-temannya ada yang namanya Ivan, Sony, dan Ardi. Dan siapa ya, lupa. Oke lah, ada 3 temannya yang memang teman nongkrongnya yang bisa pulang dari kampus itu selalu larut malam. Oke, Ardi bergegas ingin pulang, biasa bersama dengan Sony, teman barengannya. Berdua ini karena memang searah dan selalu pulang bareng dengan Sony. Oke, Ardi di sini adalah mahasiswa yang sudah biasa pulang tengah malam, itu sudah biasa melewati jalur dia pulang. Tapi pada kali ini, pada kesempatan yang akan saya ceritakan kali ini berbeda, karena pada saat Ardi pulang dengan temannya Sony melewati jalur yang biasa dia lewati, itu adalah jalur yang memberikan kisah tersendiri, kisah yang mengagetkan, kisah yang memberikan pengalaman baru bagi Ardi dan Sony. Saat itu jam 12 malam, Ardi dan sama Sony ini pulang bareng. Dia konvoy berdua dengan motor, Sony di depan, Ardi di belakang. Ardi merasakan ketika melewati jalur yang biasa dilewatin dia, untuk malam ini merasa aneh, berbeda. Itu biasanya jalurnya itu rame dilewatin kendaraan-kendaraan. Tapi pada saat Ardi ini pulang sama Sony, malam-malam yang dilewatin dia ini saat ini, tidak ada mobil satupun yang melintas melewati. Padahal itu jalur sibuk, jalur rame, jalur padat. Nggak malam, nggak siang, nggak pagi. Itu jalur yang memang jalur utama ya, jalan utama. Nggak mungkin itu sepi. Ini sama sekali nggak ada yang lewat. Oke, sepanjang perjalanan Ardi merasakan gini, kok dingin ya. Dinginnya itu dia nggak bawa jaket kan. Nggak pernah loh jam 12. Dia sering pulang jam segitu. Tengah malam itu dia memang jam-jam dia pulang setelah nongkrong. Tapi pas malam itu dia ngerasakan dingin. Dinginnya tuh sampai nusuk ya. Menggigil rasanya tuh. Mana nggak bawa jaket. Perjalanan pun masih jauh. Tapi sudahlah, ditempuhlah sama si Ardi sama si Sony. Mereka beriringan gitu kan. Si Sony di depan, si Ardi di belakang. Adalah ketika di jalan itu ya, pas tepat di papan kilometer, di situ tercatat papannya tuh KM 12. Jadi ada di kilometer yang ke-12 gitu kan. Di situ juga ada papan reklame yang besar. Belum ada isinya. Biasanya kan papan reklame itu kan ada iklan-iklan apa gitu ya. Nah, ini papannya itu masih kosong, tapi besar lah gitu. Gak jauh papan itu dekat dengan papan kilometer 12 tadi gitu. Di situ Sony tiba-tiba menghajar, rasanya menghantam polisi tidur yang tinggi besar kayak tanggul kali ya. Dia nggak kelihatan karena memang daerah situ agak-agak gelap, jalur yang dilewatin itu. Kencang juga enggak. Dia rasanya menghantam itu polisi tidur besar gitu kan, tapi gabruk. Rasanya tuh gubrak mau jatuh gitu ya. Sampai oleng rasanya. Karena gelap nggak kelihatan. Jadi rasa sudahlah, aku memang nabrak dan nggak hati-hati nabrak polisi tidur yang tadi barusan dia dilewatin gitu sama dia. Kaget kan si Ardi juga, kenapa Son katanya gitu. Nggak tau lah, sialan katanya. Gue nabrak polisi tidur nggak kelihatan, mana gede banget lagi rusak. Dan ini motor gue, gitulah kata si Sony. Akhirnya lama-lama si Ardi pun merasa perjalanan melewati jalan itu kok jauh banget gitu kan, lama banget gitu. Udah udara malam dinginnya minta ampun, sampai nusuk tulang, menggigil. Itu dalam hati si Ardi, kalau ada warung aku mau berhenti. Gak jauh dari tempat Sony nabrak tadi, polisi tidur tadi, di situ kan gak jauh ada papan tadi ya. Di situ akhirnya Sony dan Ardi bertemu dengan warung. Ya udah, tadi Ardi kan emang udah ngomong kan, aduh nggak kuat deh gue mau ngopi dulu deh nih kalau ada warung. Dinginnya udah nggak ketahan, dingin banget. Gue menggigil, gue nggak bawa jaket gitu kan. Son, gue berhenti dulu yuk gitu kan.
lo mau nggak ngopi temenin gue, kata. Ya udah, akhirnya mereka berdua meminggirkan kendaraannya untuk ngopi di warung itu. Masuklah dia kan, si Ardi dan si Sony, duduklah seperti biasa, memang warung, warung memang duduk, dia terasa kok memang ada warung. Keluarlah ibu dan bapak, kayak apa ya, kayak ibu-ibu bapak-bapak suami istri lah ya. Keluarlah dia, mau pesen apa mas, katanya. Bu, ada kopi bu, gitulah kata si Ardi. Oh ada. Terus di situ kan banyak hidangan kan, ada roti lah, ada pokoknya kue-kue yang dihidang di warung itu, diambilnya lah roti itu sama si Ardi, dimakan. Itu roti dimakan kok, terasa memang makan roti ya kan. Dimakan lah si Ardi tuh, dibikinkannya lah kopi hangat oleh si ibu tadi. Iya silakan ini mas, katanya gitu. Itulah, dia memang nikmati kopi dan dia makan roti, dia pesan Indomie. Ya pokoknya dia menghangatkan tubuh lah di situ tuh ya. Ya memang rasanya ya gak ada masalah gitu, gak ada terasa apa-apa pun dirasa sama si Ardi sama si Sony ini gitu. Sudahlah, di situ selesai dia ngopi, kembalilah melanjutkan perjalanan pulang. Beriringan lagi si Ardi sama si Sony tadi itu kan, si Sony di depan, si Ardi di belakang. Ketemu akhirnya di jalan yang panjang, rasanya panjang dan lama itu nggak sampai-sampai, karena rasa Ardi jalan ini tuh nggak terlalu lama, kok ini lama banget perasaannya. Sampailah di simpang cabang, Sony belok kiri, Ardi belok kanan. Berpisahlah mereka di situ. Akhirnya sampailah si Ardi ini di rumah. Lelah rasanya, memang capek ya semalaman ini ya, seharian ini. Ya dia siap-siap lah pokoknya untuk rapi-rapi untuk mempersiapkan dia mau tidur gitu kan. Gak lama berderinglah handphone si Ardi. Ada panggilan dari si Sony. Telepon lah si Sony ini, gimana katanya, Di, lo ngerasa aneh gak tadi selama perjalanan? Ya iya sih Son. Lo ngerasanya gimana? Aduh Son, gue capek banget nih, kata si Ardi. Akhirnya dia gak meladeni lah ya cerita-cerita, karena yang udah malam banget. Udahlah Son, besok aja lah kita ceritanya, gue capek banget nih. Oh ya udah deh, besok ya, katanya. Tutup sama si Ardi HP-nya. Badan capek, badan lelah, tapi nih mata kok nggak bisa terpejam ya. Ardi merasa memang kelelahan ya, lelah lah satu harian itu. Udah sampai di tempat tidur aja rasanya dipejamkan mata pun nggak bisa gitu. Walaupun badan lelah, tapi kok mata nggak bisa terpejam gitu ya. Dipaksakannya lah tidur sambil mendengarkan musik. Lama-lama kan agak ini ya, kalau kita antara sudah mengantuk itu kan agak kriip-kriip gitu ya. Nah disitulah samar-samar adalah bapak duduk di warung tadi, ada di pojok kamar. Datang dia. Ini si Ardi ini udah mau terpejam lah mata dia tuh, samar-samar. Dilihatnya, astagfirullah gitu kan. Bapak tadi lah yang di warung tadi, bapak ibu tadi ngapain, katanya. Wih, berdebat. Dipejamkan matanya, dibuka sedikit. Disitulah bapak ibu itu berdiri, pucat, mukanya pucat. Nggak ada ekspresi, datar, dingin. Pokoknya terkejut lah, kaget lah si Ardi itu. Astagfirullah, katanya. Dilihatnya lagi masih berdiri di situ, ya Allah. Akhirnya lama-lama ngantuk datang juga. Si Ardi akhirnya tertidur. Sampailah tiba alarm berbunyi azan subuh pun bablas sama dia. Lewatlah dia nggak sholat subuh. Bangunlah dia jam 5 lewat ya kan. Ini perasaan Ardi gini, apa ya ini? Satu hari ini kok rasanya aneh ya gitu, padahal itu kan jalur biasa dilewatin dia gitu kan. Akhirnya berangkatlah dia ke kampus. Saat itu memang jadwal kuliah dia padat lah ya. Dia dalam hatinya gini, aku mau lewat lagi jalan itu sambil mau melihat itu ada warung itu di situ, gitulah kata si Ardi. Berangkatlah dia ya kan. Sampailah di sana, di jalan itu rame ya, hilir mudiknya memang udah siang ya, pagi menuju siang memang jalur rame memang. Sampailah si Ardi tuh di situ kan, di pas di tempat dia si Sony nabrak polisi tidur tuh, pas di papan kilometer tadi, pas di papan kilometer 12. Mau tahu, nggak ada warung ya. Bengong lah si Ardi. Jadi yang ku makan apalah tadi malam? Gak ada warungnya. Jadi di situ tuh, ya ampun, ini papan reklam yang besar. Udah di situ kebun kosong.
kebun kosong pun banyak rumput ilalang yang tinggi-tinggi. Memang di dalamnya itu agak ke dalam adalah rumah kosong yang ya atapnya aja udah sebagian mau runtuh gitu. Jadi memang rumah udah nggak berpenghuni, udah rusak lah gitu, rumah tua ya, rumah nggak berpenghuni lah ya. Dicarinya lah kemana warung tadi malam itu. Jadi apalah yang aku makan tadi malam tuh, astagfirullah, istighfar lah dia ya kan. Penasaran lah dia, nengok si Ardi ini kan saking apa namanya ya, bingung gitu, ini warung nggak ada. Cuma pas ditengoknya ke sana kan, itu kan kebun kosong kan, memang agak menjorok ke dalam rumah tadi. Ditengoknya lah rumah itu, mau tahu adalah yang mendadahi si Ardi, rambut panjang, bergaun putih, astagfirullahalazim, dada lah dia yang dia ada di rumah itu ya kan. Starter, nggak ada cerita, starter langsung kabur dia. Wih ya Allah, itu perasaannya nggak karu-karuan lah. Wah ya Allah, kenceng dia takut. Kenapa takut ya, namanya perasaan takut ketemu adalah hal-hal gaib yang nggak bisa dipakai nalar dia lah itu. Udahlah agak jauh, dia belum sarapan, dia lemes juga, minggirlah dia ke warung nasi uduk. Ini beneran warung ini bukan fiktif, ini memang ada warung nasi uduk. Situlah dia pesen nasi uduk. Rame lah pokoknya warung nasi uduk tuh kan. Pesen lah si Ardi tuh nasi uduk. Ceritalah dia sama si ibu yang punya nasi uduk, warung nasi uduk ini, bahwasannya begini. Udahlah siap selesai dia cerita si Ardi ini kan, ibu tuh ngomong apa, Mas, papan itu memanglah papan yang ditabrak sama truk yang remnya blong. Jadi memang dulu di situ ada kecelakaan truk sampai menabrak warung, hingga yang punya warung tuh ibu bapak itu tewas. Rumah kosong itulah rumah ibu bapaknya itu. Pantes lah, bengong lah si Ardi ini. Aku makan roti loh Bu, minum kopi loh Bu, memang terasa itu kopi kok, itu roti kok. Jadi dihidangin, memang ada makanan itu fiktif belaka Mas. Astagfirullah, istighfar lah dia ya Allah. Cerita juga lah ibu itu, si Ardi tuh ngomong gini, itu jalan Bu, saya melewati jalan itu nggak ada yang lewat sama sekali, mobil lah, kendaraan apapun tuh nggak ada, sepi banget. Ini Mas, jalan ini jalur yang memang sudah jam 10 malam itu diberlakukan truk untuk bisa lewat jalan itu. Jadi artinya Mas pulang jam 12 malam itu udah rame truk. Gimana ceritanya Mas? Nggak ada kendaraan sama sekali, ini jalurnya truk ini kalau malam. Makanya warung nasi saya kalau malam alhamdulillah banyak pengunjung, banyak yang makan di warung saya, katanya gitu. Bengong lah dia. Ya Allah, Bu, kata si Ardi, saya juga di sini orang lama Bu, saya sering lewat jalur itu, memang rame, tapi pada saat malam itulah yaitu saya merasakan kejadian aneh ini. Ya makanya Mas, katanya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca doa Mas. Ya memang itulah cerita aslinya. Di papan reklame itu pas persis di KM 12 itu truk menabrak warung. Jadi tewaslah ibu yang memiliki warung itu. Rumah kosong itulah yang punyanya tuh ibu bapak yang punya warung itulah gitu. Ya sudah, Ardi nggak bisa ngomong apa-apa. Oke lah, aku keep aja ceritanya, juga nggak akan aku ceritain sama si Sony, nanti dia trauma lagi nggak melewat situ. Jadi FYI ya, kalau Ardi cerita ini sama Sony, Ardi nggak akan pilih jalan yang tadi malam dilewatin, karena ada jalan alternatif yang lain untuk pulang ke arah rumah Sony. Jadi kalau Sony memilih jalan alternatif yang lain, Ardi mau nggak mau sendiri lewat jalan itu. Nah, ya kan, jadi lebih bagus ya udahlah, aku nggak akan ngomong lah masih Ardi, udahlah aku keep aja lah ini, biarinlah jadi trauma untuk diriku sendiri. Jangan sampai Sony tahu. Sony tahu aku bakal pulang sendiri. Gitu aja. Pesan yang bisa dipetik di sini adalah, ya kembali lagi, kalau kita berjalan kemanapun jangan lupa istighfar, sholawat, sebut-sebutlah nama Allah berulang-ulang. Sampai di sini aja kisah cerita horor dariku. Nantikan kisah-kisah horor selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.